Oke, hari ini kita akan seperti yang saya sampaikan, hari Senin kemarin, kita akan membahas mengenai, biomekanik dari, eee, injury atau cedera yang terjadi pada bagian leher dan kepala. Jadi mungkin kalau, apa namanya, dibandingkan dengan yang sebelumnya, kan, kita lebih banyak membahas mengenai dari sisi, apa namanya, fungsi dari tubuh tubuh kita sendiri. Tetapi kalau di sini nanti yang akan kita bahas lebih dari mekanisme cedera itu terjadi untuk, bagian kepala dan leher. Karena di sini, memang kasusnya banyak yang terjadi untuk di kepala dan leher kalau misalkan kita, eee, bandingkan dengan yang kemarin-kemarin kan sebagian besar, munculnya ada beberapa yang karena ada penyakit seperti misalkan di THR dan TKR yang kemudian, apa, tulangnya mengalami fraktur dan lain sebagainya. Untuk di bagian kepala dan leher, hal itu juga bisa terjadi, sama aja. Nah ini tapi lebih ke mekanisme-mekanisme yang terjadi itu yang banyak itu seperti apa yang akan kita bahas, hari ini. Nah mungkin nanti akan sedikit saya share ada kasus yang dari, senior kita sendiri sebenarnya yang sempat mengalami cedera di bagian leher dan kepala yang itu akhirnya mengakibatkan, adanya gangguan, begitu. Oke, saya share screen materinya. Setiap materinya sebenarnya sudah saya upload ya sebelum perkuliahan seperti ini. Jadi mungkin sambil, apa namanya, mendengarkan saya menjelaskan bisa juga kalian lihat atau di sini pun juga saya share screen, jadi juga bisa melihat langsung di sini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Sudah, Pak. Oke. Saya share sebentar. Nah, ini merupakan contoh beberapa aplikasi yang digunakan untuk, apa istilahnya, kenapa akhirnya kita perlu mengetahui tentang, apa namanya, biomekanik pada kepala dan leher khususnya ke, apa, injury yang terjadi atau cedera yang terjadi. Jadi yang pertama itu bisa juga digunakan untuk, apa namanya, misalkan kalau ini pada pada orang tua ya, misalkan ada pendarahan yang di dalam otak yang kemudian akhirnya bagaimana kita, apa istilahnya memberikan rekomendasi kepada dokter untuk misalkan, eee, kalau misalkan ingin apa ya, istilahnya ingin melakukan insisi atau kraniektomi itu harus di bagian mana, kemudian gara-gara apa kira-kira, apa istilahnya penyakit atau cedera itu terjadi. Nah, kemudian bisa juga dengan mengetahui biomekanik dari kepala dan leher, kita bisa, menghasilkan imaging yang lebih baik begitu dengan kita mengetahui apa istilahnya, misalkan kekuatan dari tempurung kepala atau tengkorak seperti itu dan lain sebagainya. Atau beberapa hal, treatment yang dilakukan seperti ini misalkan. Nah di sini, ingin memberikan misalkan apa ya, ini mengambil atau memberikan injeksi tapi ke bagian dalam otak seperti itu. Sehingga dengan, dengan kita mengetahui biomekanik dari masing-masing bagian yang ada di kepala, nah itu bisa, apa istilahnya, melakukan injeksi seperti ini dengan sangat presisi. Nah, ini beberapa aplikasinya, tapi mungkin nanti, kalau kita sebagai engineer bisa juga seperti ini misalkan, dengan kita mengetahui bagaimana mekanisme injury itu terjadi, kita bisa melakukan prevensi. Misalkan, desain helm yang baik itu seperti apa, kemudian helmnya di sini bukan cuma helm untuk pengendara motor, misalkan helm untuk, orang-orang yang ada di proyek dan lain sebagainya, yang itu akhirnya spesifikasinya akan menyesuaikan dengan, kebutuhannya. Seperti itu. Kalau misalkan untuk helm yang orang di proyek kan nggak mungkin juga kita menggunakan helm full face yang sama seperti seorang pengendara sepeda motor gitu ya, karena kan tujuannya berbeda. Nah, pertama-tama seperti biasa kita harus pahami dulu secara anatomis dan fisiologi mengenai kepala dan, apa, leher di sini. Kita akan mulai dari kepala terlebih dahulu. Nah, di sini untuk, kepala sendiri itu sebenarnya lapisannya ada berapa ya di sini, ada 6 lapis sebenarnya. Yang paling luar jelas di sini ada kulit, ada
kulit kepala, kemudian antara kulit dengan tulang di sini ada namanya periosteum, yang ini sebenarnya, lapisan yang hampir, yang di semua tulang di permukaan tulang itu ada, yang kemudian biasanya dipakai sebagai biomaterial juga, sebagai apa ya periosteum itu, eee, wound dressing kalau tidak salah itu juga ada yang dari bagian ini, tapi ambil dari tulang yang besar begitu. Kemudian ada tulangnya itu sendiri yaitu tulang tempurung kepala. Nah, baru ini ada 3 lapis, 3 lapis selaput otak sebelum sampai ke otaknya itu sendiri, yaitu ada, dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Nah, dura mater ini, yang biasanya sebagai pelindung agar kemudian kan di dalamnya sini antara antara otak dengan yang lapisan ini sebelum ketemu dengan tulang itu kan nggak boleh bergesekan secara langsung. Karena kalau misalkan bergesekan secara langsung otomatis, apa namanya, otomatis, akan terjadi bisa menyebabkan sel-sel dari otak itu mengalami kematian yang kemudian akan sangat susah untuk mengalami kalau udah mungkin belum sampai, selnya mati ya, tapi mungkin kalau selnya mengalami cedera itu akan sangat susah untuk mengalami, regenerasi atau penyembuhan. Di sini sel saraf, terutama yang ini kan otak kan semua terdiri dari sel saraf begitu ya, itu merupakan salah satu, sel yang sangat sulit untuk melakukan regenerasi. Jadi ketika ada kerusakan sedikit saja, itu bisa untuk proses penyembuhannya itu sangat susah. Contoh yang terjadi ketika misalkan, eee, anak bayi biasanya itu sering terjadi kayak anak bayi panasnya terlalu tinggi, kemudian ada istilah kalau saya nggak tahu istilah medis yang tepat tuh apa, tapi kalau misalkan orang Jawa itu bilangnya step. Ada yang tahu nggak? Kejang gitu ya, Pak, ya? Ya benar sekali. Jadi karena tadi panasnya terlalu tinggi, kejang, kalau misalkan itu tidak mendapatkan, treatment yang apa, dalam waktu yang cepat, itu bisa menyebabkan sel-sel otaknya itu mati pada beberapa bagian, yang kemudian itu, ngefeknya adalah tergantung bagian mana yang kena, akhirnya mempengaruhi, entah itu bagian tubuh atau mungkin biasanya motorik bisa yang kena begitu ya, mengalami penurunan fungsi seperti itu. Karena tadi itu, sel otaknya kan kalau misalnya kan masih kecil, bayi begitu, masih dalam, fase perkembangan begitu ya, masih belum yang fully develop begitu. Nah itu kalau misalkan pada fase itu mengalami kerusakan akan sangat susah untuk mengalami regenerasi akhirnya. Apalagi kalau misalkan itu terjadi pada, orang dewasa begitu. Kalau misalkan sudah dewasa kan akan lebih susah lagi untuk mengalami regenerasi. Sehingga ketika ada, kayak misalnya benturan atau gesekan pada bagian kepala, itu akan sangat rentan mempengaruhi sama otak. Itu nanti akan kita bahas ke belakang. Nah, makanya di sini pelindungnya itu sampai 3 lapis, kemudian di bawahnya lapisan piamanternya juga ada, CNS CSF, cerebrospinal fluid yang itu melindungi melindungi otak dari benturan. Jadi dia semacam sebagai shock absorber. Jadi dia berperan sebagai, penahan agar si otak itu tidak terkena banyak guncangan, seperti itu. Dan kalau misalkan guncangan juga menghindari adanya gesekan dengan lapisan yang ada di luarnya, terutama dengan, tulang yang nanti bisa menyebabkan sel-sel sarafnya mengalami, cedera atau kematian, begitu. Oke, ini ada tipe-tipe injury-nya. Jadi misalkan ini ada beberapa contoh di sini, pertama ada scalp laceration. Nah, scalp laceration ini berarti cuma dia, bagian tempurung, kulit kepalanya itu tergores begitu, masih tergores begitu saja, tapi tetap bisa bleeding ya, tetap bisa berdarah begitu karena, banyak pembuluh darah yang ada di permukaannya. Terus kemudian ada namanya scalp hematoma. Kalau yang hematoma di sini berarti ada pendarahan tapi di bagian dalam. Jadi istilahnya belum sampai bleeding keluar, tapi di bagian dalam masih di luar dari, dari tulang. Jadi masih di bagian kulit kepalanya, begitu. Kemudian ada skull fracture. Kalau skull fracture otomatis ini ya, skull kan berarti kan tengkoraknya. Jadi ada, retak di bagian tengkoraknya. Misalkan yang, banyak kejadian tuh kalau misalkan pada petinju, kemudian yang kena tinju, di bagian, pas muka gitu, di rahang atau hidung. Nah itu bisa aja fraktur di bagian tulang-tulang, tulang pipi atau mungkin di rahangnya, entah itu rahang atas atau rahang bawah, kayak begitu. Kalau misalnya sampai retak seperti itu, Eee,
Apa yang kemudian kira-kira akan dilakukan oleh dokter? Letaknya di bagian tulang wajah gitu misalkan. Jadi di bagian misalkan di bagian pipi atau di bagian rahang begitu. Ada yang mencoba menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau tulangnya mungkin kurang paham saya, Pak. Tapi kalau yang bagian kulitnya mungkin bisa dijahit, Pak. Mhm. Nah, kali kan tadi kan fraktur nih kasusnya Oh, nih fraktur memang ya? memang tulangnya nih yang retak. Tulangnya. Kira-kira apa yang dilakukan sama dokter kira-kira? Apa ya? Tapi ini tulang wajah nih yang maksudnya itu berarti kan tulang kecil. Beda beda treatment memang sama yang tulang yang besar. Izin menjawab, Pak. Ya. Setahu saya tuh kayak di apa ya? Diikat gitu, Pak. Saya Ya. dulu ada tangga saya kayak gitu, diikat gitu, Pak. Diapakan? Diapakan di cyber? Diikat gitu, Pak. Kayak dililitin sama perban gitu, biar nggak goyang. Oh, ini rahangnya. Kalau rahang yang kena. Iya, Pak. Rahang. Oke, kita tampung dulu, nanti kita bahas. Satu lagi. Izin masuk, Pak. Ya. Saya waktu itu pernah lihat ada plate gitu, Pak, buat nyambungin dari tulangnya gitu kecil gitu kalau misalnya ada fraktur di tulang tengkorak. Nah, ini tadi siapa? Sonia ya barusan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, benar yang dibilang Sonia. Jadi memang ada plat khusus untuk tulang-tulang wajah yang dia itu kan tulang wajah itu termasuk tulang pipih ya, yang dia itu beda sama tulang yang pipa begitu. Nah, di situ ada platnya khusus kecil sekali yang itu kalau misalnya dilihat dari luar itu mirip sama ini nih, rantai sepeda kalau kalian lihat dari samping. Kayak begitu, bentuknya mirip seperti itu. Nah, itu dia biasanya ada disebutnya apa ya, plat juga sih sekecil itu. Nanti tergantung letaknya sepanjang apa itu yang akan dipasang. Nah, kemudian untuk fiksasinya benar yang dibilang saya tadi, tetap walaupun akhirnya dikasih, pin ataupun plat tadi itu, tetap harus ada fiksasi agar tidak terlalu banyak pergerakan, untuk menunjang proses penyembuhan. Sehingga akhirnya harus ditahan, rahangnya. Yang ini bisa macam-macam sih caranya, mulai dari fiksasi menggunakan kolar kolar apa istilahnya itu ya, kolar ortosis, jadi untuk penyangga rahangnya biar tidak terlalu banyak pergerakan ataupun dililit seperti tadi itu. Mungkin kalau yang dililit itu untuk, ini nih kalau misalkan kasusnya masih baru banget, misalkan kecelakaan sampai rahangnya patah, nah itu dipertahankan, posisinya, biasanya, digunakan seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya ada namanya concussion. Concussion itu gagal otak atau post concussion syndrome. Jadi efek gara-gara gagal otak ini bisa jadi yang hilang ingatan sebagian dan lain sebagainya seperti itu. Yang ini masih masuknya ke minor head trauma. Jadi traumanya masih yang minor, belum belum yang parah. Kalau yang parah ini benar-benar sampai ke otaknya. Jadi cerebral contusion. Kalau cerebral contusion ini benar-benar, benturan yang terjadi di otaknya yang kena. Jadi bukan cuma di, scalp ataupun skull-nya, tapi benar-benar sampai di brain-nya yang kena. Atau mengalami, cerebralnya mengalami laceration. Jadi kan kalau dia memar ya, goresan atau sayatan yang ada di, scalp atau kulit kepala. Kalau ini benar-benar di otaknya yang mengalami laceration. Ini yang kemudian efeknya akan jangka panjang dan, eee, sangat berbahaya. Mungkin kalau secara sistemik ya kita tahu kalau misalkan di otak ada namanya stroke misalkan itu karena, kalau stroke kan karena pembuluh darahnya pecah di bagian otak yang kemudian menyebabkan, sebagian otak yang tadi itu tempat bagian pecahnya pembuluh darah itu mengalami malfungsi sehingga mempengaruhi gerak motorik seseorang. Itu, karena memang, yang terjadinya sistemik kemudian pecahnya pas di otak seperti itu. Tapi kalau yang ini, benar-benar gara-gara adanya benturan kalau ini. Jadi karena adanya benturan seperti itu sehingga terjadi contusion ataupun laceration di otaknya itu sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Bisa muncul seperti ini yang bagian merah-merah ini hemorrhagic, jadi istilahnya, ada darahnya, ada penggumpalan darahnya di bagian otaknya yang kemudian menyebabkan,
aliran darah di otak di sini mengalami terganggu dan otomatis bagian otaknya terpengaruhi. Nah, itu macam-macamnya. Jadi ada yang cuma di apa, di, kulit kepala, ada yang di tempurung kalau tempurung kepala karena itu, apa, tulang begitu ya. Jadi itu pasti, kasusnya mostly paling banyak adalah fraktur. Jadi memang, tulangnya mengalami fraktur atau retak, tuh. Nah, penyebabnya apa? Banyak banget. Di sini mulai dari ini yang paling utama, paling banyak, harus hati-hati ya semuanya yang sebagai pengendara sepeda motor termasuk saya sendiri. Jadi penyebab paling banyak injury yang ada di kepala itu ataupun leher itu adalah kecelakaan sepeda bermotor. Itu yang paling banyak. Kemudian kedua adalah jatuh, misalkan ya, jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian assault, kalau assault ini serangan, serangan dalam arti di sini, eee kena benda tajam ataupun benda benda tumpul yang, terkena di kepala. Terus kemudian ada sport related injury yang ini, disebabkan oleh, apa namanya, olahraga ataupun yang firearm. Sebenarnya saya agak lupa kalau yang firearm ini lebih ke apa ya kasusnya. Nah, tapi kalau yang dari semua itu sebenarnya kasus yang paling banyak tadi itu tetap kendaraan bermotor. Kalau assault mungkin masih nggak terlalu banyak ya itu, apa, accident, falls, sama yang sport related injury itu yang, paling banyak terjadi. Kayak firearm di sini lebih ke apa ya, senjata senjata api begitu, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu nih penyebab-penyebabnya. Nah, setelah tadi kita masih membahasnya berupa lapisan-lapisannya ya, sampai mulai dari luar sampai paling dalam ke otak. Nah, di sini kembali ke anatomi, kita juga perlu tahu mengenai posisinya, misalkan di otaknya itu sendiri, kemudian tadi ini bagian-bagiannya ya, ada cerebrum, cerebellum, ada brainstem, ada spinal cord yang kemudian ke bawah, di, spine begitu. Kemudian juga ada meningen di sini, yang ada lapisannya 3 tadi itu, untuk lapisan, otaknya. Nah, di sini kan tiap bagian otak itu mempengaruhi apa tadi yang seperti saya bilang, mencarafi bagian-bagian tubuh tertentu yang kemudian ketika bagian tersebut tuh terkena trauma, otomatis, tadi fungsinya dia sebagai, memberikan inervasi terhadap bagian apa, akan terpengaruh juga, seperti itu. Nah, kalau yang head injury seperti saya bilang tadi, biasanya akan terbagi menjadi beberapa tempat begitu ya. Ada yang, tadi misalkan facial fracture, nah kalau yang ini seperti saya bilang tadi, lebih ke apa, karena kan tulangnya tulang pipih, yaitu seringnya terjadinya retak karena benturan dan lain sebagainya. Ada yang juga skull fracture juga terjadi karena bisa terjadi karena kecelakaan ataupun benturan tadi juga. Nah, kalau yang brain injury, nah ini tidak hanya karena benturan tadi itu, tapi bisa macam-macam, nanti akan ada contohnya. Nah, pertama kita ke skull fracture dulu. Di skull di bagian apa, tengkorak di sini, itu, tiap bagian punya maksimum force yang bisa, ditahan. Mulai dari kayak misalkan di bagian frontal, di bagian apa, dahi kita itu, maksimum sekitar 5.000 newton, berarti sekitar 5.000 atau 5 ya, kayaknya 5.000 nih, 5.000 newton, berarti masih bisa menerima 500 kilo, besar banget ya. Kemudian, kalau misalkan dari ini, yang bagian apa, belakang kepala, parietal, ini yang paling besar, 12.000. Kemudian tempoparietal yang di samping atau zygomatikus yang, apa namanya, di tulang pipi, itu yang gampang di sini. Nah, makanya kalau misalkan pada petinju gitu ya, itu paling sering kalau yang retaknya terjadi di sekitar tulang pipi sini, ini. Impactor-nya ini kecil ya, di sini sekitar 1,4 sentimeter, dengan gaya sekian, nah itu bisa membuat retak di bagian skull-nya. Untuk yang brain injury sendiri itu istilahnya, apa ya, cukup banyak yang terjadi di sini. Oh, bentar.
cukup banyak sampai misalkan yang paling ini di Amerika sih ya datanya ini, yang meninggal 50.000 dari sekian sekian orang yang masuk ke emergency, sekitar 1 juta seperti itu. Tapi kemudian di sini efeknya apa ya, mungkin kalau yang paling parah tadi meninggal, tapi, post effect-nya karena terjadinya injury yang ada di head and neck ini, itu, oh ini khusus brand sih kalau ini, itu tadi itu bisa sampai misalkan imobilisasi, lumpuh, terus kemudian kehilangan salah satu fungsi dari bagian tubuhnya dan lain sebagainya. Yang otomatis itu akan menurunkan, kualitas hidup seseorang. Nah, kemudian di sini ada, eee, oke sebelum sebelum lanjut mungkin, sampai sini dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke beberapa tipe mechanical loading atau istilahnya bukan pembebanan ya, apa ya istilahnya yang paling tepat ya? Jadi pembebanan mekanis. Jadi kalau misalkan yang diterima sama tubuh itu apa saja jenisnya, itu yang akan kita bahas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin belum, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ini, di sini kita akan membahas tadi itu, beberapa jenis atau tipe mechanical loading atau istilahnya, pembebanan yang diberikan kepada tubuh kita, macam-macamnya ada apa saja. Jadi, jelas macam pertamanya dia itu ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang statis ini lebih dari istilahnya, eee, dia lama, prosesnya sekali tapi lama begitu. Jadi kalau di sini pengertiannya, gayanya itu diaplikasikan lebih dari 200 milisecond. Jadi prosesnya itu kayak dari pertama nyentuh terus kemudian sampai istilahnya mendorong atau, prosesnya lama, itu dianggap lebih dari 200 milisecond, itu berarti dianggapnya lama. Tapi ini jarang terjadi. Contohnya itu misalkan pada, earthquake ataupun gempa bumi yang di sini apa namanya, eee, ketika terjadi gempa bumi kemudian kepalanya terhimpit dan apa namanya, lama-kelamaan kemudian, apa ya, kalau di sini istilahnya crushing, jadi istilahnya kayak menekan terus sampai kemudian bisa menghancurkan, eee, tempurung kepala atau tengkorak begitu. Nah, tapi kalau yang dinamis di sini yang dia jauh lebih singkat gayanya. Jadi, kurang dari 50 milisecond. Di sini ada 2, ada namanya impact sama impulsif. Kemudian kalau yang impact itu istilahnya contact loading, kalau yang impulsif itu inertial loading. Nah, di sini ada macam-macamnya. Kalau ini yang pertama ada namanya local skull bending. Jadi di sini ada bagian-bagian tertentu di tengkorak yang kemudian dia itu mengalami, sampai di skull-nya itu mengalami lekukan. Lekukan dalam arti kayak, eee, apa ya kalau bahasa Jawanya itu kayak, eee, bisa membentuk cekungan begitu di tengkoraknya itu sendiri, tapi belum bisa saja menyebabkan itu, fraktur, tapi mungkin, cuma dent begitu. Apa ya istilah Indonesianya yang tepat, jadi kayak cekungan tadi itu mungkin lebih tepatnya. Ada juga volume changes. Jadi misalnya pada anak-anak yang mengalami, hidrosefalus misalnya, seperti itu, ataupun, karena adanya hematoma yang ada di dalam, kepala. Ataupun karena ada shock wave. Jadi kalau ini lebih ke gara-gara adanya, benturan dari luar tapi yang dia berulang begitu. Nanti akan dibahas lebih detail setelah ini. Kemudian kalau yang inersial ada yang translasional, rotasional, sama angular. Ini ya judulnya apa nggak kelihatan ya? Bentar. Oh, head injury mechanism. Nah, ini kalau, mekanismenya seperti apa sih head injury itu? Jadi di sini dijelaskan mulai dari tadi, ada kalau misalnya yang, untuk yang brain injury sendiri, kan tadi ada 2 untuk yang dinamis ya, itu kan ada 2, ada yang impulsif, ada yang impact. Mungkin kita yang ke impact dulu yang lebih lebih pendek. Impact loading di sini, kepala membentur, objek yang dia itu diam. Jadi istilahnya kayak kita tiba-tiba jalan nggak lihat-lihat, kemudian kepala kita, nabrak misalnya tiang listrik.
atau mungkin palang pintu begitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kan pasti ada kontak di situ ya antara kepala dengan bagian yang ditabrak tadi itu. Nah, itu efeknya ya satu mungkin di kalau misalnya ditabraknya tiang listrik kan nggak mungkin tiang listriknya yang kena ini gitu ya, apa namanya, mengalami den atau lain sebagainya, tapi pasti ngefeknya ke, orang-orangnya yang terbentur tadi itu. Terus kemudian, nah ini yang bahaya adalah transmission and reflection of pressure wave in the system. Nah itu maksudnya adalah, jadi ketika terjadi benturan, kan di situ pasti ada gaya yang disebabkan kepala kita, kepala kepala orang itu ya, jangan sampai kita yang terjadi di kita gitu ya. Kepala seseorang itu, membentur, kemudian gayanya kan dari benturan itu akan kembali ke kepala. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi ketika kembali otomatis nanti itu ini juga akan dijelaskan di sebelum di yang, impulsif nih. Jadi kepalanya bisa, terutama di bagian otaknya, itu kalau ketika terbentur otomatis dia akan apa ya gampangnya bilang, kayak terhempas ke depan, kemudian bisa ke apa namanya, sampai menekan di bagian tengkorak yang depan, kemudian gara-gara adanya reflection atau istilahnya, apa, pantulan baliknya itu akan nanti, mental lagi ke belakang, otaknya juga ikut ke belakang, kena kena gaya itu tadi, kemudian bentur bagian tulang yang belakang. Nah ini karena kalau ini berulang berulang bagian depan sama belakang bisa mengalami, apa, cedera seperti itu untuk di otaknya sendiri. Jadi ini kejadiannya full di dalam, tempurung kepala, seperti itu. Nah kalau untuk yang impulsif, ini tadi kan yang impact ya, kalau yang impulsif, sebentar nggak kelihatan. Di sini kepalanya terbentur gara-gara adanya, atau istilah apa ya, kepalanya itu bergerak gara-gara bagian tubuh lain itu ikut bergerak. Contoh misalkan ketika, kita naik kendaraan bermotor, kemudian kita ngerem mendadak, otomatis ketika kita ngerem badan kita bergerak ke depan dan kepalanya akan mengayun ke belakang, kemudian langsung, dengan cepat ke depan. Nah, gara-gara efek yang seperti itulah yang kemudian menyebabkan, kalau di sini yang brain-nya itu sendiri, apa, otaknya itu sendiri yang mengalami, injury. Tadi gara-gara, apa, gerakan dari tubuh yang kemudian menyebabkan otaknya itu yang terbentur di dalam tempurung kepala. Nah, di sini ini kan menyebabkan, kepalanya mengalami rotasi sepanjang cervical spine. Jadi sepanjang tulang apa, tulang belakang yang di daerah daerah leher, yang kemudian menyebabkan skull skull move at different rate than the brain. Jadi istilahnya, apa, tempurung kepalanya itu bergerak lebih cepat dengan kecepatan yang berbeda dari si otak. Nah, itu akan menyebabkan di sini, ada namanya tensile failure of bridging vein yang kemudian nanti menyebabkan hematoma biasanya, di sini. Jadi karena tadi benturan-benturan yang kemudian menyebabkan adanya ini apa, ditarik di sini, ada bridging vein-nya itu tertarik kemudian bisa mengalami hematoma, seperti itu. Nah, di sini dibagi 2 lagi, jadi istilahnya tergantung dari orientasinya. Kalau misalkan orientasinya di sini, sagittal plane, percepatannya atau gerakannya tadi itu, istilahnya ngarahnya lebih ke depan begitu ya. Sagittal plane kan kebelah 2 seperti ini ya, pas di tengah. Nah itu bisa menyebabkan namanya subdural hematoma atau istilahnya pendarahan, tapi yang ini di otak terjadinya, di bawahnya, apa, dura mater begitu. Kalau yang terjadi itu coronal plane, jadi lebih ke sebentar saya agak lupa posisinya. Kalau misalkan yang coronal plane itu lebih ke, eee, kalau sagittal tadi lebih ini ya, yang potongannya tengah, kalau coronal itu yang samping, jadi yang seperti ini. Nah itu akan menyebabkan namanya traumatic axonal injury. Ini juga bahaya nanti ada namanya itu diffuse axonal injury atau DAI ini, akan kita bahas selanjutnya, yaitu, eee, jadi yang kena adanya injury itu di, sel sarafnya, terutama di bagian aksonnya, yang kemudian kalau aksonnya di sini kena, otomatis, apa, perambatan sinyal yang terjadi atau apa namanya, eee,
informasi yang harusnya menyalur melalui sel saraf ini akhirnya terhambat, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi di bagian aksonnya itu mengalami injury sampai kemudian dia putus, dan ini terjadinya itu di sekitar, white matter. Jadi yang di bagian dalam ya, yang di bagian dalamnya otak, bukan yang di lapisan luar. Yang kemudian, nanti menyebabkan tadi informasinya tidak bisa dilanjutkan. Otomatis kalau misalnya seperti itu, pasti akhirnya, controlling bagian tubuh yang terkena, yang diinervasi sama si bagian otak ini akan terpengaruhi, kayak begitu. Balik ke impulsive loading tadi, termasuk yang atas tadi itu, yang di sini misalkan contoh pada concussion yang, gagal otak. Atau mungkin bisa juga yang gara-gara disebabkan, yang diffuse axonal injury. Itu kalau misalkan aksonnya di sini sudah mengalami tearing, jadi dia udah putus begitu ya, ini akan diikuti oleh, keluarnya cairan-cairan kimia gara-gara akson yang putus itu tadi, yang menyebabkan, sel-sel sarafnya itu mengalami disfungsi. Jadi, fungsinya sudah tidak bisa kembali seperti yang bukan tidak bisa kembali, bergeser dari fungsi aslinya atau mengalami penurunan fungsi yang itu akan menyebabkan, nah ini, komunikasi antar sel neuron itu terganggu. Efeknya apa kemudian simptomnya, gejala-gejalanya. Jadi kayak termasuk di sini concussion ya tadi ya, gegar otak itu. Sakit kepala, ada nausea, mual, kemudian dizzy, pusing. Nah ini yang paling jelas gara-gara komunikasinya itu terganggu, poor muscle coordination. Jadi susah untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian ada light sensitivity. Nah di sini kan juga dipengaruhi sama otot di bola mata begitu, blurred vision. Nah di sini kalau misalkan memang, Eee, tetap ya komunikasinya terganggu, bisa juga, penglihatannya yang mengalami blur atau kabur begitu, slower speech, kemudian disorientasi, kayak linglung begitu, ataupun sampai memory loss, kehilangan ingatan. Gara-gara apa, untuk yang gara-gara otak. Ada juga yang di sini, gegar otak, tapi lebih ke yang gara-gara bagian ini yang saya bilang tadi ya. Jadi bagian kepalanya salah satunya itu mengalami benturan yang terlalu keras, kemudian menyebabkan otaknya yang kena di sini. Jadi di sini, otak itu mengalami injury gara-gara tadi tuh misalkan, membentur bagian tertentu, kemudian ada, eee, apa, gaya baliknya yang itu menyebabkan benturan-benturan otak di dalam tempurung kepala. Yang di sini efeknya adalah bagian-bagian yang mengalami benturan itu bisa mengalami bleeding, yang kemudian bisa sampai, eee, yang kalau misalnya yang paling luar ya, misalkan terjadi laceration mengalami bleeding, tapi di bagian otaknya sendiri itu juga bisa mengalami itu. Nah itu, kemudian kalau bleeding ini terjadi, kemudian nggak segera diambil atau dibiarkan begitu saja, bisa mengalami, ini, pertama ada brain swelling, jadi kemudian otaknya di situ membengkak gara-gara, memar tadi itu. Dan juga akhirnya karena ada pendarahan, ada bleeding tadi itu, muncul blood clot. Ini yang bahaya. Kalau blood clot-nya nggak dihilangkan, otomatis sirkulasi darah yang ada di otak itu terganggu dan otomatis bisa menyebabkan fungsi otak langsung menurun secara drastis karena otak tidak mendapatkan asupan, nutrisi yang dari darah begitu ya. Ini yang pertama biasanya diselesaikan dengan cara menggunakan kateter yang memang dimasukkan khusus untuk di kepala, di otak begitu ya, untuk menghilangkan blood clot itu tadi. Atau kemudian dilakukan open skull surgery atau bukan craniotomy ya, yang memang yang dibuka, tempurung kepalanya untuk kemudian mengambil blood clot di, otak, yang terjadi di otak. Dengan adanya ini tadi, ada brain swelling ataupun blood clot itu menyebabkan adanya peningkatan pressure yang ada di intrakranial. Jadi di dalam otak, di dalam tempurung kelapa, ini kan tadi kan ada cairannya juga ya, yang kemudian di sini tuh, pressure atau tekanannya itu memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, ada range-nya tertentu. Yang kalau kemudian di situ mengalami peningkatan otomatis, fungsinya itu juga sudah, bergeser akhirnya, kayak begitu.
bagian yang paling sering terkena itu frontal dan temporal. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa ngasih pendapat? Kenapa bagian ini yang paling sering terkena? Ada yang mau jawab? Menurut saya Pak, kalau yang frontal mungkin karena kan itu terjadi kalau misalnya ada head movement Pak yang, secara cepat. Jadi kalau kebanyakan ke belakang nanti kan tapi otaknya masih bergerak ke arah depan Pak, jadi kena ke bagian frontalnya. Kalau yang temporal? Masih ingat nggak yang frontal sama temporal itu di mana? Kita lihat ke atas lagi tadi. Nah ini. Frontal di bagian ini ya, kening, terutama di area kening. Kalau temporal tuh di sini. Yang di sini parietal, parietal di atas. Ini tempoparietal itu hubungannya antara yang temporal dan parietal. Kalau yang temporal itu yang belakang di bagian apa ya, belakang kepala, gitu. Tetap ya, karena tadi gerakannya itu maju mundur, makanya yang paling terkena dampak paling besar itu bagian depan sama belakang sini. Tapi tetap di ini ya, di apa, cerebrum, masih otak besar. Ada juga istilah namanya cup counter cup. Di sini apa namanya? Kayak misalkan yang ini tadi ya, kalau misalkan yang kena itu benar-benar sampai 2 bagian ini ya. Kalau ini kan tadi misalkan salah satu aja. Tapi kalau yang kena sampai 2 bagian depan sama belakang yang kena karena adanya benturan yang berulang dan sangat keras, itu namanya cup counter cup. Jadi benar-benar bagian yang terkena injury itu bagian yang kena impact, misalkan yang kena impact bagian depannya, sama bagian yang sebaliknya karena gerakannya tadi ke depan ke belakang contohnya. Jadi bisa langsung dua-duanya yang kena, yang frontal sama yang temporal tadi itu. Jadi di sini benturan terjadi, tengkoraknya sudah berhenti bergerak, tapi brain-nya yang di dalam tengkorak itu masih terus bergerak. Karena tadi ada efek ini ya, efek benturan tadi itu karena yang di dalam di situ istilahnya agak longgar begitu ya. Akhirnya dia masih ada yang memungkinkan adanya pergerakan di dalam tempurung kepala. Yang kemudian menyebabkan kalau misalkan yang waktu bagian ke depan yang kena bagian depan dulu, bagian depan dari otaknya, kemudian otaknya itu mental balik bagian belakang yang kena. Baru akhirnya kedua bagian itu yang mengalami cedera sampai biasanya mengalami bleeding gara-gara adanya tadi itu benturan yang berkali-kali. Ya begitu. Kalau ini tadi mungkin cepat gitu ya bersihin prosesnya. Tapi kalau misalkan yang lama, misalnya benturannya itu berulang tadi itu, yang atau di sini istilahnya slow speed cup counter cup itu ini terjadi di DAI tadi itu yang misalkan apa namanya aksonnya mengalami ruptur, putus tadi itu. Nah ini yang menyebabkan adanya friction atau istilahnya gesekan antara brain layer. Jadi bagian-bagian yang antara white matter sama gray matter di situ saling bergesekan. Yang akhirnya sebenarnya mereka berdua punya densitas atau kerapatan yang berbeda. Nah kalau yang ini sebenarnya damage-nya atau istilahnya injury yang terjadi itu tidak kelihatan karena ini terjadi di dalamnya otak gitu ya. Di lapisan antar otak itu yang mengalami apa namanya damage di sana. Nah, di bagian jembatannya tadi itulah yang kemudian akhirnya kalau misalkan sampai terjadinya berulang-ulang karena counter cup tadi itu ya dan walaupun kecepatannya lambat, ini yang menyebabkan aksonnya tadi itu mengalami putus di sini yang di antara white matter dan gray matter. Nah, akhirnya dari sini menyebabkan namanya axonal varicositis. Jadi istilahnya dia itu dari aksonnya itu sudah mengalami penurunan fungsi gara-gara tadi ruptur tadi itu, pasti akan ada akhirnya information loss di sana atau komunikasinya terganggu seperti yang tadi itu. Yang di sini
menyebabkan namanya partial partial loss of nerve. Jadi, sel sarafnya sudah mengalami penurunan fungsi atau istilahnya sudah nggak bisa, memberikan impuls yang ke sel saraf selanjutnya gara-gara tadi itu, apa namanya, aksonnya mengalami ruptur. Nah, jelas karena aksonnya ruptur pasti akan mengalami pengurangan namanya selubung mielin atau demyelinasi yang kemudian akan menyebabkan, nah ini, complete loss of nerve impulse transmission. Jadi benar-benar nggak bisa menyampaikan informasi ke sel saraf yang selanjutnya. Jadi informasinya akan putus di situ. Koordinasi dari bagian tubuh itu akan menurun akhirnya gara-gara itu. Yang selanjutnya ada namanya subdural hematoma. Nah, kalau yang ini seperti yang saya bilang tadi, ini pendarahan tetapi yang terjadi di kepala. Sebentar saya mau geser. Oke, masih impulse loading. Kalau misalkan kalian lihat di sini, nah di sini tadi kan ini ada otak, kemudian ada dura mater, ada yang lapisan yang luar. Nah di sini di bawahnya lapisan dura mater itulah terjadi hematoma atau pendarahan. Pendarahannya gara-gara di situ pembuluh darahnya mengalami terhimpit, pecah, kemudian perdarahan di dalam di bawahnya lapisan dura mater atau di otaknya itu sendiri. Nah ini terjadi gara-gara hampir sama ya seperti yang tadi karena adanya pergiraan mendadak atau benturan dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan otak yang ada di dalam tempurung kepala itu mengalami pergerakan. Jadi ada percepatan, perlambatan dan lain sebagainya yang kemudian di sini menyebabkan adanya rupture of bridging vein. Jadi istilahnya pembuluh darahnya di situ ada yang ruptur karena stretch too much. Jadi terlalu banyak peregangan menyebabkan bleeding akhirnya. Nah, kemudian ini setelah 2-3 minggu pasti akan mengalami penurunan fungsi neurologis yang kemudian ini juga bisa menyebabkan perubahan pada intracranial pressure, terutama yang bahaya itu ketika intracranial pressure itu meningkat. Jadi tekanan di dalam tempurung kepala itu meningkat sehingga menyebabkan ini namanya bulging anterior fontanel. Jadi istilahnya ada bagian kepala tertentu pada bayi yang kemudian itu membengkak. Ini misalkan ini kepala bayinya ya kalau dilihat di sini pada bagian tertentu ini membengkak karena pendarahannya itu terjadi di dalam, jadi nggak kelihatan dari luar. Kayak begitu. Itu yang harus segera diambil. Biasanya kalau ini udah harus dilakukan pembedahan ya, memang akhirnya kraniotomi bagian kranium ataupun tempurung kepalanya di situ dibedah kemudian untuk mengambil hematomanya tadi itu, pendarahannya. Nah ini namanya bridging vein tadi itu ya. Jadi pembuluh darah koronernya yang vein itu di sini ada cabang-cabang kecilnya. Yang inilah yang kemudian dia itu yang ruptur, pecah tadi itu karena tertarik-tarik, terhimpit begitu gara-gara adanya benturan. Nah, siapa nih yang misalkan punya adik atau punya ponakan yang sering misalkan diangkat tinggi-tinggi kemudian digoyang-goyangkan, itu hati-hati ya. Itu langsung mempengaruhi dari otak bayinya. Sangat hati-hati. Mending kalau misalkan istilahnya mau godain si adik ataupun si ponakan istilahnya bayinya itu dibiarkan lepas misalkan ditaruh di gendongan atau ditaruh di baby walker kayak begitu. Nah, di sini yang bahaya adalah ketika tadi itu digoyang-goyang ke depan, ke belakang, istilahnya di shaking, misalkan diangkat-angkat ke atas bawah tuh biasanya agak dilempar dikit ke atas begitu. Nah, itu bahayanya adalah ketika misalkan otaknya di sini mengalami benturan dengan tempurung kepalanya, itu yang bahaya. Kalau misalkan benturan dengan tempurung kepalanya, kemudian terjadi tadi itu bridging vein-nya ruptur, otomatis akan ada bleeding atau hematoma yang ada di bagian dalam yang nggak kelihatan dari luar. Jadi istilahnya kalau dilihat dari luar ya fine-fine aja, tapi sebenarnya di dalam ini mengalami cedera. Seperti itu. Tadi kalau misalnya sudah ada cedera, pasti akan adanya muncul blood clot di situ, yang kemudian mempengaruhi intracranial pressure nanti akhirnya. Ini juga nanti bisa menyebabkan di bagian tulang belakang
di bagian tulang belakang, apa namanya, karena ototnya di sini masih belum, apa istilahnya, berkembang secara sempurna untuk akhirnya bisa menahan kepala dan ataupun, guncangan, akhirnya di sini bisa aja si, spine atau vertebra atau tulang belakang itu akhirnya, menghimpit spinal cord. Ini sangat bahaya ya di situ ya, itu akhirnya misalkan nanti ngefeknya apa, ke arah refleks, ke arah, bagian tubuh yang terinervasi lewat di, apa namanya, spine begitu. Efeknya bisa saja brain damage tadi, ketika ada damage pada otak, otomatis akan sangat susah untuk mengalami, perbaikan atau regenerasi selnya. Kemudian ada retardation, nah ini bisa pengaruh ke kemampuan atau kecerdasan dari, si anak nantinya. Bisa juga paralisis, kalau misalnya pengaruhnya sampai ke otot motorik ya. Kemudian ada blindness atau deafness, jadi bisa karena di sini pengaruh ya, misalkan, bagian temporal, itu adalah bagian otak yang nanti menginervasi mata atau organ yang di bagian mata, hidung, dan lain sebagainya. Jadi otomatis, sangat-sangat berpengaruh begitu ya. Kalau yang biasanya yang tadi yang temporal tuh untuk mata, kemudian yang parietal tuh telinga kalau nggak salah. Sampai yang paling parah kematian, seperti itu. Nah ini namanya tuh shaken baby syndrome. Jadi istilahnya gara-gara terlalu banyak goyang-goyangkan gitu ya bayinya sehingga sampai terjadi seperti ini tadi. Sampai sini dulu sebelum ke injury yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebentar ya, saya izin, minum dulu. Oke, saya lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut dulu kalau begitu. Nah ini sekarang ngarah ke sport injury seperti saya bilang tadi, misalkan di boxing begitu. Ketika bagian tubuh permukaan itu kena impact yang sangat besar gini ya. Kalau misalnya petinju udah pasti hantamannya nggak main-main begitu ya. Nah itu yang paling istilahnya cedera yang paling ringan tuh yang tadi yang scalp laceration. Jadi cuma ada goresan atau robek begitu di kulit kepala misalnya ataupun di bagian wajah begitu. Yang kemudian sampai yang paling parah, benar-benar parah itu yang terjadi di otaknya, yang injury itu terjadi di otaknya sehingga akhirnya untuk yang boxing seperti ini biasanya kalau yang utama sangat dilarang untuk mengenai bagian kepala atau mungkin akhirnya dari boxernya itu sendiri menggunakan pelindung kepala seperti ini. Nah, namanya boxing headgear gini ya. Di sini untuk mengurangi impact yang disebabkan oleh tinjuan dari musuhnya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang impact atau contact loading, nah di sini tadi kan ada di sini ada istilahnya efeknya itu yang sifatnya lokal. Jadi yang istilahnya cuma di bagian itu saja, di bagian yang terkena impact tadi itu ataupun yang remote effect. Berarti yang bagian lain yang kena di sini. Nah, di sini kalau untuk efeknya biasanya itu terjadinya itu seringnya ya cuma di bagian itu saja dan adanya di permukaan. Jadi misalkan
ekstradural hematoma. Jadi istilahnya hematoma tapi yang terjadi di luarnya dura mater. Atau kemudian ada depressed fracture. Kalau depressed fracture-nya lebih ke fraktur, tetapi dia bentuk frakturnya itu yang melesak ke dalam. Jadi bukan cuma retakan, tapi dia sampai melesak begitu tadi. Yang tadi tuh sama mirip yang pertama tadi apa ya istilahnya ya? Cuma ada den begitu istilahnya. Bagian yang cekung ke dalam. Kemudian ada juga yang linear fracture. Nah, linear fracture itu yang kalau misalnya retakan tapi bentuknya dia lurus. Jadi retakan-retakannya itu lurus, nggak terlalu nggak yang pecah sampai ada yang fraktur itu bentuknya itu pecah sampai hancur, ada yang cuma retakan doang. Nah, ini yang retakan aja. Ada juga basilar skull fracture. Nah, kalau yang ini lebih ke retakan, tapi terjadinya di daerah basilar. Basilar itu berarti dasarnya dari tempurung kepala. Ada nggak sih contohnya? Nah, ini nanti. Sama yang terakhir adalah cup contusion. Kalau cup contusion nanti itu lebih ke tadi itu kayak gara-gara efek dari benturannya, baru yang sebaliknya itu yang kena. Kayak begitu. Ini contoh gambar-gambarnya. Nah, di sini ada macam-macam ya. Lihat yang ini dulu. Ada namanya linear fracture tuh yang tadi yang saya bilang dia cuma garis bentuknya. Kemudian kalau depressed fracture tuh yang melesak ke dalam seperti ini. Kemudian kalau ini ada namanya diastatic fracture, yang ini retakannya itu mengikuti garis-garis yang ada di tempurung kepala. Kemudian ada basilar fracture yang dia itu retakannya ada di dasar dari tempurung kepala. Seperti ini. Nah, kalau misalkan gambar yang lebih jelas bisa dilihat yang di sebelah kanan. Nah, fracture-nya itu kan tadi seperti yang saya bilang, ada yang dia bentuknya itu linear tadi yang berupa garis. Kalau depressed tadi yang sampai masuk, kalau yang sampai hancur begini, tulangnya sampai hancur, sampai berlubang gitu ya, itu compound fracture namanya. Ini sampai misal gambarnya lebih jelas nih. Jadi sampai melesak ke dalam itu cuma depressed berarti, tapi kalau sampai benar-benar yang hancur sampai berlubang kelihatan dalamnya itu compound. Kemudian ini yang tadi subdural hematoma juga. Nah, sampai sini dulu. Baru cuma 2 slide ya dibanding yang tadi. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Setelah ini juga ada tipe-tipe impact juga yang mungkin akan sering kita ketemui sehari-hari begitu. Misalkan yang ini. Misalkan kepala kena benturan bola, entah bola tenis atau bola basket begitu, yang itu menyebabkan adanya kontak fenomena antara si bola dengan skull. Kemudian di sini, nah ini kalian lihat ini kayak semacam resonansi gitu ya. Ketika dia sudah sampai ke depannya, kemudian ada baliknya. Nah ini pasti bagian ini sama bagian ini itu yang paling parah, kena cup counter cup tadi itu ya. Yang ini juga, misalkan ini pergerakan kepalanya disebabkan karena gerakan dari tubuhnya. Jadi ketika tubuh jatuh, kemudian kepalanya terdesak ke belakang, kemudian menghantam ke depan. Nah, ini kontaknya yang terjadi. Jadi kayak kepalanya tadi ada cup counter cup juga di sini akhirnya. Nah, ini siapa nih di sini yang sering suka ngagetin temennya, kemudian dorong dari belakang. Sangat bahaya ya seperti itu. Bahaya untuk di bagian kepalanya, terutama di bagian leher di sini. Jadi misalkan ini gambarnya. Nah, kalau misalkan tubuh didorong dari belakang, otomatis kan kepala di sini akan menyeimbangkan dengan akhirnya efeknya ya dia bergerak ke belakang. Nah, di sini otomatis tadi pergerakannya mungkin nggak terlalu besar dan lain sebagainya kalau misalkan kita lihat dari luar. Tetapi otak yang ada di dalam tempurung kepala ini akan terjadi tadi benturan ke depan ke belakang dan lain sebagainya, yang itu akhirnya bisa mempengaruhi fungsinya dia. Nah, ini kalau misalkan jatuh begitu ya, jatuh kemudian yang kena leher kepala leher terlebih dahulu, ataupun kepala tadi kebentur sama tiang palang dan lain sebagainya. Yang ini kalian bisa lihat di sini
ada arah-arah gayanya, gaya yang terjadi misalkan jatuh ke bawah, ini gaya reaksinya pasti ke atas. Kemudian di sini kepalanya karena dia sampai meleot begitu, di sini ada akselerasi, ada percepatan pergerakan kepalanya. Dan ini ketika orangnya jatuh, kepala itu pasti pada kecepatan tertentu. Terus kemudian kalau misalkan yang ini arah gayanya, misalkan gayanya kena ke sana, kemudian kecepatannya berapa, pergerakan atau percepatan dari kepalanya ke arah sini. Oke, seperti itu. Ini contoh beberapa ini ya, ada impulsive loading sama impact loading. Jadi kalau yang ini benar-benar yang kena bagian kepalanya, tapi kalau yang impulsif gara-gara bagian tubuh yang lain itu yang dikenai gaya, kemudian efeknya ke kepala, seperti itu. Nah, ini pembagiannya ya, pembagian zona-zonanya, kayak misalkan ini disebutnya apa begitu. Tadi sudah ada pembagian misalkan facial bone, terus kemudian ada skull, ada juga yang neck begitu ya. Yang neck sendiri dibagi menjadi 3 bagian begitu biasanya. Zona 1 itu kalau misalkan dari clavicula sampai cricoid cartilage. Nah, ini di sini sekitaran ini. Kemudian kalau bagian 2 dari cricoid cartilage ini sampai ke mandibula, jadi sampai rahang bawah. Kemudian yang zona 3 itu di atasnya mandibula. Jadi di atasnya mandibula, di sekitaran inilah, atasnya mandibula sampai di sini sebelum masuk ke bagian yang skull-nya. Itu pembagiannya seperti itu. Nah, ini di sini nih. Ini bisa kelihatan nih klavikulanya. Clavicula sampai cricoid-nya di sini, cricoid sampai mandibula, mandibula sampai ke ke atasnya sebelum sampai ke skull. Itu pembagiannya. Itu kayak nanti pengaruh ke jenis treatment-nya biasanya ataupun bagaimana dokter memberikan pertolongan pertamanya begitu. Karena kan nanti pengaruh sama jenis syaraf yang keluar pada bagian tersebut. Kan beda-beda ya. Nah, ini cricoid cartilage-nya. Tadi yang bagian pembatasnya untuk yang zona pertama dan zona kedua. Cuma sekedar tahu aja, mungkin kalian juga sudah pernah menggambar begitu ya di anatomi. Nah, ini balik yang tadi. Ini kasusnya bandingkan Kanada sama Amerika. Kalau misalkan di Indonesia pasti tetap ini ya, ini jauh lebih tinggi, bahkan mungkin untuk di Asia Tenggara itu motor vehicle accident itu sangat tinggi gitu angkanya dibandingkan sama negara-negara yang lain yang mungkin kendaraan bermotornya itu nggak sebanyak di Asia Tenggara. Kira-kira nih kan kalau dari sini sebenarnya tadi yang paling banyak selain dari kendaraan bermotor itu karena pekerjaan, ini karena juga ada yang sport. Tadi kan sudah disebutkan juga di awal. Kira-kira nih dari segala macam sport atau olahraga apa yang sering menyebabkan injury pada kepala dan leher? Boxing tadi, Pak. Tadi boxing ada sudahan. Selain itu? Senam lantai mungkin, Pak. Senam lantai gimnastik gitu ya? Iya. Selain itu? Parkour, Pak. Parkour itu masuk olahraga atau bukan ya kalau itu? Hobi, Pak. Hobi ya. Oke, itu ada lagi. Ada lagi? Dari semua yang disebutkan itu benar ya sama-sama memiliki resiko untuk mengalami cedera di bagian kepala dan leher ya. Tetapi ternyata kasus yang paling banyak nomor 1 yang untuk cedera di kepala dan leher itu nomor 1-nya itu ternyata diving. Kira-kira kenapa ya?
Mungkin Kayak karena tekannya. ya tekanan air, Pak. Nah, kita next nih ya. Nih. Kasusnya ini tetap saya ambilnya di Amerika kemarin kalau nggak salah ininya. Dan kasus yang paling banyak itu di diving. Kemudian kedua itu adalah surfing. Baru kemudian football. Jadi di sini tuh kalau ini spine ya tadi yang di leher terutama ini. Jadi yang paling apa namanya tadi yang kasusnya ternyata jaraknya cukup jauh antara diving dengan yang lain itu gara-gara satu ketika kepala masuk ke air itu kecepatan kepala ketika berbenturan dengan permukaan air itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan adanya cedera di leher. Karena kan kalau orang diving kepalanya dulu kan yang jatuh kan sebelum badannya itu. Terus kemudian karena tadi benar tekanan dari air itu sendiri ketika orangnya diving ke dalam. Nah itu benar-benar kalau buat saya ini ya termasuk yang unexpected begitu. Karena kita bayangkan kalau misalkan yang terkena tekanan tinggi kayak misalnya tadi contoh yang boxing atau contoh ada tadi yang bilang parkour karena mungkin ada resiko jatuh kepalanya duluan begitu dan lain sebagainya. Tapi yang dilaporkan ternyata yang paling banyak itu malah diving di sini. Kayak begitu. Nah, kalau tadi kan sempat yang di kepala, ini sekarang lanjut yang di bagian leher. Kalau yang di bagian leher di sini injury yang terjadi itu bisa banyak macamnya, mulai dari ada flexion extension berarti itu yang gerakan ke depan ke belakang, terus ada compression. Kalau compression itu berarti lebih ke kepalanya kejatuhan sesuatu kena tekan seperti itu. Kemudian ada juga tension. Kalau tension ini lebih ke ditarik berarti ya, ketarik begitu. Ada torsion itu ya berarti yang memutar. Kalau horizontal stress itu yang ketarik ngikut ke searah dengan gayanya. Kalau ini horizontal itu berarti dia yang mendatar. Nah, kalau injurinya sendiri ada yang injurinya itu sampai kemudian dia melukai bagian dalamnya, ada yang dia injurinya cuma dari luar aja atau yang blunt atau yang tumpul begitu ya. Seperti itu. Jadi bisa saja karena tadi kena sesuatu benda yang dari luar kemudian entah itu benda tumpul kemudian bisa menyebabkan adanya berbagai macam gerakan ini tadi yang bisa menyebabkan injury ataupun yang sampai kemudian benar-benar kena ke spine-nya langsung seperti itu. Ini di sini ada beberapa contoh yang paling sering terjadi gitu ya. Nah, misalkan di sini head axial impact. Jadi di sini tadi misalkan mendorong orang kemudian kepalanya terbentur sesuatu. Kalau yang ini cuma didorong aja. Kalau ini sampai ke kompres tadi ya kepalanya karena misalkan kita nggak sengaja dari jongkok kemudian berdiri tapi kepala kita membentur misalkan habis dari kolong meja gitu ya. Atau yang kemudian seperti ini sampai karena didorong dari belakang kepala kena ini impact-nya ke depan dari depan begitu. Nah ini yang sering terjadi itu ketika yang tadi sempat saya sebutkan di awal, misalkan kita naik kendaraan bermotor kemudian ngerem mendadak yang benar-benar dari kondisi yang sangat cepat. Nah di situ kepala nggak bisa mengimbangi kecepatan dari ketika berhenti, kemudian ngefek sampai misalkan ketarik ke depan, kemudian kelempar ke belakang kepalanya. Nah di sini bisa menyebabkan saraf yang keluar dari spine itu terhimpit biasanya.
misalnya terhimpit tadi dari serabut sarafnya yang keluar dari spine itu terhimpit, yang itu benar-benar nanti ngefeknya biasanya langsung paralisis yang kena. Jadi sempat ada kasus dulu tadi kayak apa namanya, gara-gara tadi itu ngerem mendadak, kemudian ternyata benar-benar sampai anggota tubuhnya itu nggak bisa apa ya, berkoordinasi dengan baik, sudah ternyata sampai kemudian taunya ternyata tadi itu sarafnya kejepit yang di area leher ini, yang kemudian sampai akhirnya meninggal begitu. Ada satu senior kita dulu, angkatan 2009, seperti itu. Nah, itu tadi materi untuk hari ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya untuk kompon kan itu sampai tulangnya itu bukan cuman retak, itu sampai yang benar agak pecah gitu ya Pak ya tadi di Iya, materinya. sampai hancur memang. Iya. Itu tuh saat ini ada pengganti implannya atau masih pakai plate gitu Pak? Sama kalau misalnya untuk di bagian 3 selaput itu kayak dura mater, itu tuh kalau misalnya ada ada injury, itu kan bisa robek ya Pak ya? Iya. Itu penanganannya bagaimana ya Pak ya? Untuk saat Oke. ini. Ini tadi siapa nih yang bertanya? Nggak kelihatan saya. Sonia Pak. Sonia, oke. Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Pertama kita bahas dulu yang tadi yang compound fracture. Nah, compound fracture di sini memang kemudian tadi frakturnya itu akhirnya berupa serpian yang kemudian memang sudah kehilangan bentuk ya. Kalau yang satunya yang dekompres, kalau dekompres itu masih ada bentuknya, jadi masih ada permukaannya, tapi dia cuma melesat ke dalam gitu aja. Kalau yang sudah compound ini benar-benar berarti bagian tulangnya tadi hancur, jadi harus ditutup. Ditutupnya kemudian biasanya benar mostly akhirnya pakai plat sih memang dan susahnya di sini adalah ngepasin bentuknya biasanya. Jadi yang saya tahu itu memang harus platnya tipis karena di sini untuk agar menghindari adanya penimbulan pada tengkoraknya itu sendiri, tapi juga harus bisa menahan yang melindungi bagian dalamnya, melindungi otaknya seperti itu. Setahu saya selama ini masih seperti itu, tapi kemudian akhirnya bisa juga dibuat agak lebih tebal, tapi di bagian scalp-nya, nah itu dia harus dilapisi dengan bagian-bagian material tertentu yang kemudian menyebabkan dia itu akan lebih smooth kelihatannya atau dari luar tuh nggak terlalu aneh bentuknya, kayak gitu. Kalau untuk yang kedua, nah ini nih salah satu yang sering jadi topik skripsi anak biomaterial. Dulu juga sempat jadi salah satu topik PKM saya zaman dulu. Jadi untuk dura mater, nah ini bisa beberapa case itu memang terjadi misalkan contoh pada kraniektomi. Pada kraniektomi otomatis di situ karena kita mau mengambil contoh yang tadi kasusnya itu karena ada hematoma yang ada di subdural, nah itu kan harus dibuka kan ya, lapisan lapisan selaput otaknya tadi itu. Tapi yang paling tebal di situ memang dura mater dan itu yang paling luar kan. Jadi itu yang biasanya sering digantikan. Nah itu kalau misalkan sampai robek di lapisan itu harus digantikan. Nah itu banyak penggantinya macam-macam. Selama ini yang sebagai semacam gold standar yang banyak dipakai itu adalah amniotic membran atau membran amnion yang itu digunakan untuk menggantikan dura mater yang sobek tadi itu, atau mungkin karena adanya treatment jadi harus digantikan. Itu yang sering dipakai. Jadi kan kerjanya dia tadi melindungi bagian otak biar nggak langsung bergesekan dengan tengkorak, biar nggak bergesekan langsung dengan tengkorak, jadi harus tetap dilindungi dan itu dia juga harus bisa menahan intracranial pressure, jadi tetap harus kuat begitu. Tapi kemudian yang biasanya itu agak tricky itu ketika proses menjahitnya, karena dia kan untuk nyambungkan dengan bagian yang lain tuh harus
saya kurang tahu pastinya apakah dijahit ataukah semacam kayak ditempel begitu, karena ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk kemudian menutup, bagian yang, robek seperti itu. Nah itu banyak memang sudah ada, namanya artificial duramater yang itu, digunakan untuk menggantikan tadi duramater yang robek. Itu yang paling banyak memang pakai membran amnion, tapi bisa juga pakai, yang lain. Kayaknya ada sih mungkin beberapa skripsi senior-senior yang anak-anak 2011, 2012 kalau tidak salah itu sudah pakai macam-macam material. Tapi yang paling bagus mungkin selama ini masih membran amnion, kayak gitu. Gimana Sonia? Ya Pak, makasih Pak. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan yang bagian neck injury kan ada namanya loading mekanismenya. Nah, Ya. itu apa ada batasnya, Pak, biar apa ya nggak terjadi injury gitu, Pak? Kan kadang kan apa ya kita kan agak sengaja atau mungkin sengaja atau apapun itu untuk ya gerak-gerakin gitu, Pak. Itu Oke. apa ada limitnya atau enggak, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Nah, biasanya yang jadi concern ketika adanya loading mechanism seperti ini selain satu karena penyebab benturannya, kayak misalkan karena kena sesuatu, itu adalah kecepatan dari, gaya yang terjadi. Itu yang lebih lebih ini ya, lebih krusial. Kecepatan atau percepatan yang terjadi. Kalau kecepatan itu kecepatan gayanya yang mengenai bagian tubuh kita, kalau percepatannya itu percepatan respon dari tubuh kita ketika dikenai gaya. Itu yang gambar mana tadi ya, yang lebih jelas tadi. Nah ini. Jadi, 3 faktor ini memang yang paling berpengaruh. Kalau untuk batasan, biasanya satu sama orang lain itu agak berbeda, karena di situ sangat dipengaruhi sama anatomi ya di sini. Apakah kemudian, muscle-nya terdevelop dengan baik atau tidak, terus kemudian tulangnya baik atau tidak, benar-benar yang dipengaruhi seperti itu. Bahkan sampai misalkan ukuran dari tulangnya itu sendiri. Misalkan tulang wajah, kan tiap orang akhirnya, misalkan etnis sih biasanya yang paling pengaruh itu etnis di sini. Tebelnya seberapa, kemudian lebarnya seberapa, dan lain sebagainya. Tetapi untuk batasnya sendiri kalau saya selama ini belum pernah tahu sebenarnya, harusnya batasnya itu seberapa, tapi tadi itu, kalau misalkan sampai benar-benar gaya yang diberikan ke orang misalkan didorong nih ya dari belakang. Nah ini sampai menyebabkan kepala itu, mengalami pergerakan ke depan ke belakang yang sampai mungkin tadi efeknya itu misalnya dizzy dan lain sebagainya, nah itu udah sangat bahaya berarti yang seperti itu. Karena mungkin dari luar kita nggak bisa lihat, efek gara-gara yang kita lakukan begitu, misalkan mendorong dari belakang. Tapi bisa jadi yang terjadi tadi, subdural hematoma dan lain sebagainya yang memang cederanya itu di otak dan itu tidak terlihat dari luar. Yang efeknya akan muncul, seiring berjalannya waktu ketika injury yang terjadi itu terakumulasi, kayak begitu. Itu sebenarnya, cukup menarik ya, kayak saya sendiri, saya itu sangat tertarik dengan yang, injury mechanism seperti ini. Jadi saya, saya ada keinginan untuk S3 saya itu fokusnya ke arah seperti ini. Jadi istilahnya bagaimana sih seseorang itu mengalami injury dan mekanismenya sehingga akhirnya itu tuh bisa diprediksi, eee, dan akhirnya jadi salah satu, input ketika kita mendesain alat-alat khususnya untuk safety, misalnya safety driving ataupun alat safety untuk, atlet begitu. Karena itu sangat menarik, misalkan orang naik sepeda motor ketika kemudian mengerim mendadak dengan kecepatan sekian dan lain sebagainya. Itu apakah yang terjadi sama tubuh kita sebenarnya? Misalkan, di bagian serviks ataupun di bagian, skull dan brain-nya. Nah itu akan ada, bisa dilakukan pemodelan di sana sebenarnya. Akhirnya kayak kecepatannya itu berapa, kemudian ketika brain-nya ini kena kena kecepatan sekian tuh, ketemu dengan permukaan tulang dengan kekerasan sekian, dan coefficient of friction sekian, itu efeknya akan seperti apa, itu bisa diprediksi akhirnya yang seperti itu. Jadi semacam dibuat modelnya, benar-benar model untuk, injury mechanism ketika orang misalnya naik sepeda motor ataupun kecelakaan-kecelakaan yang umum terjadi lainnya. Kan tadi itu, kecelakaan yang paling banyak kalau nggak, motor vehicle accident,
itu pasti yang okupasional, yang itu terjadi di pekerjaan. Kalau itu biasanya kan urusannya sama K3 sama ergonomis biasanya. Tapi kalau yang motor vehicle itu lebih ke tadi itu, apa namanya, benar-benar yang pengaruh dari, kecepatan ketika kendaraan bermotor sama postur ketika naiknya, kayak begitu. Ada lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi di sini, seperti biasanya saya akan, membuat beberapa kasus kemudian akan kita bahas secara kelompok untuk hari Senin depan ya. Jadi kasus yang pertama dan yang kedua adalah ini. Jadi yang pertama itu ada namanya whiplash syndrome. Nanti coba dicari apa itu whiplash syndrome. Jadi ini lebih ke mirip sama kejadian yang naik sepeda motor tadi itu yang saya ceritakan, itu, salah satunya adalah whiplash syndrome istilahnya. Jadi di sini diminta untuk mendesain prosedur sama device. Jadi bukan cuma, alatnya saja, tapi mungkin prosedur yang bisa dilakukan untuk menolong pasien yang mengalami whiplash syndrome. Persyaratannya, nah ini ada 4, tapi bisa kalian buat, explore lagi lebih jauh. Kalau yang di sini mungkin saya harap, jangan cuma cari dari literatur, tapi mungkin lebih banyak diskusi dengan kelompoknya, lebih, kalian ngangkat dari ide kalian sendiri akan lebih baik. Seperti, seingat saya kemarin ada kelompoknya siapa ya, Sabrina kalau nggak salah, yang kemudian desain sendiri, yang itu gabungan dari yang didapatkan di internet. Nah itu bagus yang seperti itu, misalkan di-sketch sendiri. Nah di sini requirement-nya ada fixation of necks, jadi, lehernya difiksasi, kemudian bisa digunakan untuk, rebahan, kemudian, elderly friendly, bisa dipakai oleh orang-orang yang berumur, sama digunakannya untuk di rumah sakit. Jadi bukan untuk yang dipakai sehari-hari, karena tujuannya untuk, proses rehabilitasi dan penyembuhan di rumah sakit, begitu. Itu yang pertama kasusnya. Kemudian yang kedua ada namanya decompressive craniotomy. Nah, ini mirip sama yang, decompress, fracture tadi itu. Jadi di sini, memang, craniotomy yang itu akhirnya menyebabkan craniotomy itu berarti bagian dari tempurung kepalanya itu dibuka gitu ya, atau dihilangkan, yang kemudian menyebabkan kepalanya itu orangnya masih hidup, tapi kepalanya itu, bilangnya, cekung gitu akhirnya jadinya. Jadi ada bagian otak yang kemudian nggak full atau tertekan begitu. Nah di sini minta tolong mendesain lah ini lebih ke aesthetic device, tapi secara fungsional biomekanik harus terpenuhi untuk kasus-kasus decompressive craniotomy. Requirement-nya dia harus ringan, kemudian estetik. Jadi kayak kenapa sih kalau estetik ditekankan di sini? Tadi itu, kebanyakan untuk istilahnya aesthetic device itu tujuannya adalah agar orang tersebut lebih merasa kembali seperti orang yang normal. Jadi tidak merasa bagian tubuhnya itu mengalami penurunan fungsi ataupun, kualitas hidupnya itu menurun, sehingga perlu adanya estetik tadi itu. Kemudian elastik dan juga durable. Itu, persyaratannya. Kemudian kasus selanjutnya ada kasus yang ketiga, yaitu di sini ada headgear in rugby player. Nah ini khusus nih untuk yang, rugby player, minta tolong desain, headgear, jadi istilahnya pelindung kepala untuk akhirnya, mencegah adanya injury di bagian kepala dan leher. Requirement-nya, nah di sini harus bisa mengurangi, impact energinya. Jadi kalau misalnya main rugby kan ini ya, orangnya kan keker-keker gede-gede begitu yang kemudian, impact gara-gara misalkan menahan untuk orang lari begitu sangat besar. Nah, itu harus bisa, mengurangi, impact-nya tadi itu di bagian kepala dan leher, tapi dia juga harus fleksibel agar orangnya juga mudah bergerak dan mencegah terjadinya concussion. Jadi ini hampir mirip sama yang pertama sih ini, kelanjutannya begitu. Tetapi ini dikhususkan untuk rugby player, begitu. Nah, kasusnya ada 3 ini.
Kemudian tadi ada whiplash syndrome, ada decompressive craniotomy, sama headgear in rugby player. Nah, sekarang untuk pembagian kelompoknya, dan kelompoknya ada 8 nih, berarti akan ada satu topik yang itu cuma 2. Jadi yang saya tentukan yang cuma 2, cuma yang ini aja, yang decompressive craniotomy. Karena kalian untuk yang ini sama yang ketiga tadi bisa explore macam-macam, begitu. Pembagian kelompoknya, kalau yang ini saya buka terserah. Silakan menulis di kolom chat kelompok apa mau apa, yang duluan itu yang dapat. Silakan. Tadi ya, tinggal pilih 1, 2, 3. Kalau 1 tadi yang apa? Whiplash syndrome. Yang kedua decompress craniotomy. Yang ketiga headgear for rugby player. Nah, silakan ditulis di kolom chat kelompok apa mau apa, silakan. Kalau ini terbuka, nggak saya tentukan. Ini udah yang ada yang udah nulis nih kelompok H, mau yang nomor 2. Sebentar saya cari bolpen terlebih dahulu. Yang nomor 2 udah full. Tinggal 1 dan 3. 3 pun kurang 1 lagi. Jadi sisanya dapat, yang lain dapat yang sisa ya. Oke, berarti sisanya, nah kelompok A ini udah dapat yang nomor 1 berarti. A, B, C, D, E sama F 1 juga. Oh, banyak yang milih nomor 3 nih. Malah nggak ada yang milih nomor 1. Dari yang sudah kalian tulis di sini, yang sudah dapat duluan, jadi di sini, halo? Sudah dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Bisa, Jadi Pak. dari yang sudah ditulis di situ, tadi ya, yang nulis terakhir harus rela ngikutin karena sudah keduluan temannya. Jadi yang untuk dapat topik 1, yaitu whiplash syndrome, itu kelompok A, E, dan F. Terus kemudian untuk yang topik 2, itu yaitu decompress craniotomy, itu ada kelompok D dan H. Dan yang ketiga untuk topik headgear for rugby player, itu ada kelompok B, C, dan F. Nah, seperti itu ya. Jadi materi hari ini Baik, Pak. cuma ini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya. Kalau misalnya bayi itu kan Pak sering misalnya tidur itu ngadepnya ke kiri terus atau dia tuh digendongnya di bagian kiri jadi kepalanya itu sedikit kayak menonjol di kanan seperti itu Pak. Kayak melengkung di bagian kirinya. Apakah itu tuh termasuk fracture juga atau gimana Pak? Nah, ini memang sering terjadi. Bahkan ini
apa ya, kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, biasanya sampai besar, sampai dewasa gitu bentuk dari kepalanya sudah kayak nggak bisa berubah akhirnya. Nah itu, kalau yang itu siapa ya, itu ada yang masuk namanya Hamzah Ramadan. Iya Pak, udah dari tadi masuknya Pak. Itu siapa ya? Tanya di grup. Kurang tahu, Pak. Mungkin salah ruang. Aneh. Oke, kita lanjut. Eh apa namanya, sampai mana tadi ya, sampai lupa. Oh yang membahas yang pertanyaan Sabrina. Nah itu sebenarnya tidak termasuk, fraktur ya, kalau fraktur di sini memang benar-benar ada retakan berarti. Ada bagian dari, kalau, fraktur berarti terjadinya di tulang ya, ya ini di bagian bagian school-nya itu mengalami retakan, jadi, apa namanya, kalau misalkan cuma tadi itu gara-gara terlalu sering akhirnya, tidurnya misalkan hadap ke kiri, kemudian akhirnya bagian kepalanya menonjol di kanan atau gendongnya salah posisi begitu ya, itu karena memang bagian tengkorak bayi itu kan masih belum fully develop begitu, sehingga akhirnya mereka masih bisa mengalami perubahan bentuk. Jadi memang kalau misalkan bayi begitu, kalau misalkan tidurnya miring seperti itu, pasti akan sering dibetulkan sama ibunya biar tadi itu, dari bentuk kepalanya sendiri tidak mengalami apa ya, dibilangnya deformasi gitu ya, perubahan bentuk, apa, sudah mengalami perubahan bentuk dari yang sebelumnya, seperti itu. Jadi, harus ini memang karena tadi itu istilahnya apa ya, kalau misal dibilangnya mungkin tulangnya masih lunak begitu ya, sehingga akhirnya masih bisa mengalami perubahan bentuk. Tapi itu bukan termasuk fraktur ya yang seperti itu. Jadi cuma mengalami, eee, dianggapnya kelainan bisa, iya, tapi itu karena deformasi saja, kayak begitu. Kalau misal kecil tadi itu masih memungkinkan untuk mengalami perubahan-perubahan kayak begitu karena bahkan untuk dari tempurung kepalanya sendiri, kayak misalkan bayi di bawah 1 tahun mungkin ya, atau mungkin di bawah berapa bulan begitu, pasti ada bagian yang, bagian agak di atas apa ya, di bagian tengah di sini, itu agak kalau bisa kita bilang agak gembur gitu. Karena tadi itu, untuk tempurung kepalanya belum fully nutup semuanya. Jadi hati-hati biasanya untuk yang bagian kepala yang di apa ya, ini nggak kelihatan ya video saya, di atas di sini, itu, agak masih masih gembur empuk begitu. Jadi masih belum, terdevelop secara sempurna untuk di bagian tersebut, kayak gitu. Tadi pertanyaannya itu sama ada lagi nggak tadi Sabrina? Itu atau Itu saja Pak. oke Terima kasih Pak. oke. Satu lagi? Kita masih ada ini 10 menit nih. Untuk injury mechanism sendiri itu sebenarnya masih apa ya, sangat dibahas terutama untuk sport science biasanya karena, benar-benar, dengan mengetahui injury mechanism, mereka bisa akhirnya melakukan ini apa, semacam, trace back atau misalnya melakukan prevention agar injury-injury itu tidak gampang terjadi akhirnya. Baik misalnya pada apa, berbagai, olahraga fisik seperti gimnastik misalkan, itu, benar-benar di ini, apa namanya, bisa, apa ya, memberikan informasi kayak misalkan gerakan yang harusnya itu harus, sempurna itu seperti apa, biar nanti injury itu nggak gampang terjadi. Atau mungkin apa, olahraga-olahraga yang, eee, seperti tadi misalkan rugby yang di situ banyak, apa ya, istilahnya, menggunakan fisik atau mungkin gampang terkena benturan-benturan yang keras begitu, sehingga, bisa ada resiko untuk akhirnya menyebabkan injury pada, kepala dan leher, kayak begitu. Bahkan cuma, bukan yang itu saja, sampai ke misalnya, sampai kendaraan bermotor yang mungkin itu dipakai oleh orang umum juga, sangat bisa, apa ya, memberikan, informasi desain yang baik itu seperti apa sih, dari sisi mungkin orang mengendarai sepeda motornya, atau mungkin desain dari helmnya, dan lain sebagainya, kayak begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Belum ada, Pak. Oke, kalau misalkan belum ada, nah ini untuk yang minggu depan kan hari Kamis itu kita sudah masuk libur kan dan kita, apa namanya, harus tetap akan ada materi satu lagi. Jadi untuk yang terakhir nanti, materinya akan saya buat, video pembelajaran dan saya akan letakkan di aula, kemudian akan saya buka forum tanya jawab di sana dan saya harap semua bisa aktif untuk, baik itu bertanya ataupun, menjawab di sana, istilahnya menyampaikan pendapat, seperti itu. Oh ya benar itu, terima kasih Salwa, jangan lupa presensi di aula ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian sudah masuk di sini, sudah harusnya terekam di Cyber Campus yang, sudah login seperti ini. Karena kan kalau yang di aula bisa aja mungkin nggak ikut kelasnya seperti ini, tapi di aula ikut mengisi, begitu. Tapi nanti yang di aula pun juga tetap akan saya laporkan untuk, untuk ujiannya. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.